Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah bunda, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di kajian bersama Mujahadah Parents Project, di mana kita membahas kitab Mauqiful Muslim Minal Fitan. Dan tidak terasa, ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya. Itu artinya kita sampai di ujung perjumpaan karena kita sudah memasuki lembaran-lembaran terakhir yang ada di kitab Mauqiful Muslim Minal Fitan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di bagian akhir di sini ada al-as'ilah ya, bab seputar soal jawab ya dari penanya yang hadir di majelis Syekh Utsaimin kala itu, karena memang Mauqiful Muslim Minal Fitan ini adalah kitab yang sebenarnya merupakan transkrip dari ceramah beliau. Dan di sini di bagian bab al-as'ilah ada setidaknya 3 pertanyaan ya yang kemudian Syekh jawab, yang akan kita bacakan juga di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akan baca soal pertamanya. As-su'al. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis di sini di dalam bab al-as'ilatu as-su'alu mal hukmu fi ma btuliya bihi ba'dul muslimina hadanallahu wa iyyahum min at-tasahuli fi sama'il aghani wa musyahadatil aflam was-safari ila biladil kuffar duna ma daruratit tarwihi anin nafsi wa khususan an-nisa. Kita terjemahkan dulu soal mal hukmu, apa hukumnya, fi ma btuliya bihi ba'dul muslimina ya, terkait dengan sesuatu yang menimpa sebagian kaum muslimin. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada mereka, di mana mereka ditimpa musibah ujian berupa tasahul, bermudah-mudahan, fi sama'il aghani, dalam mendengarkan musik, wa musyahadatil aflam, dan menyaksikan film-film, was-safari ila biladil kuffar, dan menempuh safar ke negeri-negeri orang kafir, dunama darurah, tanpa ada sesuatu yang darurat, tanpa adanya hajat keperluan yang jelas gitu ya. Ya. Dan dalam rangka at-tarwih, ini kata ghairnya dihapus ya. Ini kurang tepat, kata ghairnya dihapus. At-tarwih artinya tanpa ada alasan yang darurat, tanpa ada kebutuhan yang mendesak gitu ya. Tapi cuma sekedar at-tarwih, refreshing saja. Ya, menghilangkan kepenatan dari jiwa. Nah, ini apa hukumnya safar ke negeri kafir, khususnya terlebih lagi bagi para perempuan? Gimana hukumnya, Syekh? Gitu ya. Haitsu innahunna bimujarradi khurujihinna minal biladi yaqana fit tabarruji was-sufuri wa yakshifna lil kuffari. Narju taujiha lidzalika wa halil wajhu wal kaffani aurah wa mal adillatu syar'iyyatu ala dzalik wa jazakumullahu khairan. Di sini si penanya mengungkapkan lebih detail. Tadi kan penanya nanya terkait dengan apa hukum safar ke negeri kafir tanpa ada kebutuhan mendesak, cuma sekedar refreshing, menghilangkan kepenatan jiwa. Terlebih lagi ini khususnya buat wanita. Apa hukumnya safar ke negeri orang kafir ya, di mana mereka para wanita itu mereka bebas keluar ya ke negeri-negeri kafir, dan mereka terjerumus dalam perbuatan tabarruj, menampakkan perhiasan-perhiasan mereka gitu ya, menampakkan kecantikan-kecantikan mereka, dan mereka singkap itu semua bagi orang-orang kafir. Narju taujiha lidzalik, kami memohon nasihat atas hal tersebut. Wahalil wajhu wal kafani aurah,
Dan apakah wajah dan tapak tangan, dua tapak tangan itu adalah aurat gitu ya. Wa mal adillatu syar'iyyatu ala dzalik, dan apa dalil-dalil syar'iyah atas hal tersebut. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Nah, itu pertanyaannya panjang juga ya. Ini ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan bermudah-mudahan, mendengar musik, menonton film, safar ke negeri kafir tanpa alasan yang mendesak ya. Terlebih lagi wanita, mereka bertabarruj ya, menyingkapkan kecantikan mereka di hadapan orang-orang kufar. Dan pertanyaan terakhir, apakah dua telapak tangan dan wajah itu aurat? Apa saja dalil-dalilnya terkait hal tersebut? Baik, itu pertanyaannya, dan Syekh Utsaimin menjawab. Al-jawabu, nahnu natakallamu ala ma batuliya bihi ba'dun nasi. Kita sedang bicara dan membahas ujian yang menimpa sebagian manusia. Di garis bawahi ba'dun nasi, sebagian manusia. Wala naqulu katsirun minan nas, dan kami tidak katakan katsirun minan nas, mayoritas manusia. Karena Syekh Utsaimin waktu itu menjawab beberapa tahun silam ya. Ini kan ceramahnya itu di tahun berapa Hijriyah ya. Ini cukup lama ini ya. Puluhan tahun yang silam gitu. Dan kata Syekh, ini musibah berupa bermudah-mudahan, dengar musik, nonton film gitu ya. Ini adalah musibah yang menimpa sebagian manusia saja, bukan mayoritas manusia. Apa yang Syekh Utsaimin katakan ketika jumpai masa-masa kita seperti ini ya, di mana musik itu sudah menjadi hal yang sangat mudah untuk dijumpai, bahkan dibilang lumrah ya, di pusat-pusat keramaian musik-musik itu begitu mudah terdengar gitu. Kata Syekh itu, faqabla sanawatin ubtuliya katsirun minan nas bisama'il aghani. Dan beberapa tahun belakangan ini gitu ya, banyak manusia mendengar musik. Wala siyama asy-syabab, terlebih lagi para pemuda. Lakin walhamdulillah in qata'a hadza an katsirin minasy-syabab. Akan tetapi walhamdulillah banyak sekali para pemuda sudah stop ya, sudah berhenti mendengarkan musik. Masya Allah, ini fenomena yang Syekh Utsaimin jumpai ya. Tadinya banyak pemuda dengar musik, sekarang sudah tidak lagi, kata Syekh Utsaimin. Fa'aktsaru syababi la yastami'una lil aghani wa idza syadda asyaratun fil mi'ati fa hadza laisa bigharib. Kata Syekh Utsaimin, mayoritas pemuda tidak lagi mendengarkan musik. Kalaupun ada yang nggak normal gitu ya, ya paling itu hanya sekitar asyaratun fil mi'ah, 10% saja. Dan ini bukan hal yang aneh. Ini kata Syekh Utsaimin ya. Jadi di masa beliau, pemuda-pemuda nggak banyak yang dengerin musik. Allahul musta'an. Lakin ma'adzalika nahnu nuwajjihu nasihatan ila ikhwanina. Akan tetapi bersamaan hal tersebut, kami menasihati sebuah nasihat kepada saudara kami, alladzina ubtulu bisama'i hadhil aghani as-safilah, yang mana mereka itu masih diuji dengan bermudah-mudahan mendengarkan musik yang rendahan ini, allati tad'u ilal fitnati wasyarri, yang mana musik itu mendorong dan menyeret menuju fitnah dan keburukan. Wa naqulu, dan kami katakan, kami nasihati, ittaqullaha fi anfusikum wajtanibu hadhihi safasifat. Bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wajtanibu hadhihi safasif, dan jauhilah hal yang tidak berguna ini. Utrukuha wastabdilu biha syai'an yanfa'ukum. Tinggalkanlah musik dan gantilah musik tersebut dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Imma
asyritatal Qur'anil Karim. Entah itu engkau ganti musiknya dengan mendengar kaset-kaset Al-Qur'anul Karim, ya murotal-murotal Qur'an, awi sunnatin nabawiyah, atau kaset-kaset yang memutar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kalam al ulama, atau yang kamu dengar itu jangan musik tapi adalah nasihat-nasihat para ulama, atau kalam al wa'adh, atau nasihat-nasihat dari para dai, orang yang memberikan nasihat, atau kalam ahli ilmi wal fiqhi, atau yang kau dengarkan itu adalah perkataan ahli ilmu atau ahli fikih, atau ma ashbaha dzalik, atau segala sesuatu yang serupa dengan hal tersebut. Hatta yaj'alallahu ta'ala lakum khairan fi sama'ikum min thawabil ajili wal maslahatil ajilati. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian kebaikan tatkala kalian mendengar hal-hal tersebut, ya, entah itu murotal, hadis Nabi, perkataan ulama, nasihat para dai, dan seterusnya. Nanti Allah akan berikan kebaikan yang banyak pada kalian dengan sebab mendengarkan hal-hal tersebut, dan Allah akan berikan pada kalian ats-tsawabil ajil, pahala yang besar di akhirat kelak, wal maslahatil ajilah, dan juga maslahat yang disegerakan ketika di dunia. Ini nasihat Syekh ya, buat orang-orang yang sering dengerin musik. Lebih baik diganti dengan yang lain yang jauh lebih bermanfaat. Gimana dengan nasihat Syekh kepada orang yang nonton film? Di halaman berikutnya Syekh jawab, wa kadzalika aidan nansahu ikhwanana an musyahadati ma yakunu fi televiziyun mimma laysa bijaizin wa laysa fihi illa ad-darur imma fil akhlaqi wa imma fil adyani wal aqaidi. Kata Syekh, demikian pula kami nasihatkan kepada saudara-saudara kami yang terbiasa menonton film dari televisi, ya, bahwa hal tersebut tidaklah diperbolehkan, ya, walaysa fihi illa ad-darar, karena tontonan-tontonan di televisi itu tidaklah tontonan-tontonan itu ada melainkan keburukan semua, kejelekan semua. Ini kata Syekh Utsaimin menyoroti fenomena televisi pada umumnya, ya. Ini bukan lagi bicara TV sunnah, ya. Tapi TV-TV pada umumnya rata-rata itu keburukan semua. Entah itu keburukan yang menyerang pada akhlak, pada agama, ataupun pada akidah. Wa idza urida ma fihi maslahatun fadzalika min ajli tarwij. Dan jika kalaupun ada maslahatnya dari tontonan televisi, fadzalika min ajli tarwij, itu paling cuma sekedar akal-akalan promosi saja. Wala tu'adu illa maratan wahidatan. Dan kalaupun ada maslahat paling ditayangkannya sekali saja, gitu ya. Coba Pak Robi tahu channel televisi apa? Nggak usah disebut ya. Sebut saja tit atau tit gitu ya. Dan itu kan acara udah mulai nggak genah semua itu ya. Ada naga terbang, ada apa lagi? Jasa fotokopi keliling. Itu acara-acara di ini kan udah nggak masuk akal ya kebanyakan ya, bahkan jadi meme-meme ya sekarang tuh ya. Kalaupun ada tayangan-tayangan yang sifatnya mendidik kebaikan, itu paling cuma sekali doang ditayangin ya, kata Syekh gitu. Qad ya'riduna asya'a mufidatan lakin liyurawiju biha 'alan nas. Dan terkadang dinampakkan sesuatu tayangan-tayangan yang bermanfaat. Akan tetapi itu cuma sekedar promosi untuk narik orang nonton TV aja gitu. Li'anna nufusa la yumkinu an taqbala al-batila idza kana batilan mi'atan fil mi'ah. Karena pada dasarnya jiwa manusia itu nggak mungkin bisa menerima kebatilan 100%. Jiwa manusia itu secara fitrah potensinya tuh senang pada kebaikan gitu. Jadi nggak mungkin kalau menerima kebatilan begitu saja secara 100%. Lakin
idza ruwija bi syai'in yanfa'u qad taqbaluhun nufusu. Akan tetapi jika dipromosikan seolah-olah tontonan TV itu bermanfaat, maka terkadang jiwa-jiwa itu jadi lebih mudah menerima, gitu kan ya. Sama kayak minuman keras, alkohol, bir, itu kan berbahaya gitu. Tapi dikasih promosi-promosi, kalau ini ada maslahatnya loh gitu ya. Ini buat menghangatkan badan loh. Atau misalnya dikasih nama-nama yang baik gitu ya. Minuman keras dibilangnya bir. Bir kan bahasa Arab artinya kebajikan sebenarnya. Terus riba disebutnya bunga, kan gitu ya. Pengistilahan kayak gini kan ini sebenarnya untuk narik jiwa supaya memaklumi keburukan tersebut gitu. Rokok misalnya dikasih kampanye-kampanye yang mempromosikan seolah-olah baik, bikin rileks dan seterusnya. Padahal kan mudarat buat tubuh gitu ya. Falhadhara al-hadhara min dzalik. Waspadalah dari hal tersebut. Jadi kalau pengen bilang waspadalah itu gini bahasa Arabnya. Falhadhara al-hadhara min dzalik. Terus kita baca. Wa kadzalika aidan binisbati lis-safari ila biladil kufri wala siyama fil ayyamil ijazah fa nahnu nuhadhiru minhu lima fihi minal mafasidi. Nah, sekarang Syekh lanjut ke permasalahan yang berikutnya karena tadi pertanyaannya banyak ya. Saya menjawab pertanyaan berikutnya. Tadi kan nanya soal dengar musik udah, nonton film udah, ya, nonton televisi udah. Nah, sekarang Syekh lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kadzalika aidan binisbati lis-safar. Nah, demikian pula terkait dengan safar ke negeri kafir. Terlebih lagi ini di hari-hari musim liburan, ya. Fanahnu nuhadziru minhu, kami justru mewaspadai, mengingatkan dari hal tersebut. Kenapa demikian? Karena safar ke negeri-negeri kafir itu di dalamnya terkandung beberapa banyak keburukan-keburukan. Apa saja mafsadahnya, apa saja kerugian dan keburukannya? Awalan, yang pertama, li'anna fihi isra'an litilkat duali. Yang pertama, kenapa safar ke negeri kafir itu terlarang? Yang pertama karena di dalam hal tersebut, ya, safar ke negeri kafir itu akan membuat kaya negeri kafir tersebut. Li'annahu yunfiqu ala nafaqatin katsirah. Kenapa demikian? Oh, sebentar. Ya, Karen baca yang kedua malah ya. Yang pertama dulu ya. Yang awalan, yang pertama. Yang pertama dulu ya, maaf. Keburukan yang pertama, awalan, li'anna fihi idha'atan limalil muslim. Alasan pertama, kenapa kok nggak boleh safar ke negeri kafir? Karena safar, liburan ke negeri kafir itu buang-buang harta, kata Syekh Utsaimin. Li'annahu yunfiqu ala dhahabi ila tilkal biladi nafaqatin katsirah. Nah, ini baru benar bacanya ini. Karena seseorang bepergian itu menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya ke negeri tersebut dengan pengeluaran yang banyak. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an idha'atil mal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyia-nyiakan harta. Yang kedua, tsaniyan, kenapa nggak boleh liburan safar ke negeri kafir? Yang kedua, li'anna fihi isra'an litilkat dual. Karena kalau kita safar ke negeri kafir, itu artinya kita membuat kaya negeri kafir tersebut. Fa'idha kathuran nasu fil bilad, jika manusia itu banyak berkunjung ke negeri kafir tersebut, fa'inna dzalika yaqtadi tanmiyatal iktisadi. Maka sesungguhnya hal tersebut akan menambah perekonomian negara kafir tersebut. Wa kathratal umalatis sa'bah wa ghaira dzalik, dan bahkan selain menambah perekonomian negeri tersebut juga akan menambah cadangan devisa mereka.
Ya, idzan fa fihi madarratun alaina wa maslahatun li haula'il kuffar. Sehingga kalau kita liburan bersafar ke negeri orang kafir ya, tanpa tujuan yang jelas ya, maka itu mudarat buat kita, rugi buat kita, tapi maslahatnya buat mereka, orang-orang kafir tersebut gitu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga sekarang, kenapa nggak boleh liburan safar ke negeri kafir, kata Syekh Utsaimin, li'anal insana la yaslamu minal khatari imma fi aqidatihi wa imma fi akhlaqihi. Karena manusia itu nggak bisa selamat dari berbagai macam bahaya. Entah itu bahaya pada akidahnya, bahaya pada akhlaknya. Wa hadza la syakka annahu yastalzimul qawla bi tahrimis safari ila biladil kufri. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa seseorang itu akan melazimkan perkataan dengan diharamkannya safar ke negeri kafir, haitsu yakhshal insanu ala nafsihi fi dinihi au akhlaqihi, di mana manusia itu khawatir dan takut atas dirinya akan tertimpa ujian pada agamanya dan akhlaknya. Jadi gara-gara berkunjung liburan ke negeri kafir ya, akidahnya jadi rusak, ada nggak? Ada. Contohnya apa? Misalnya ke negeri Jepang, apa Pak Robi? Akidah bisa bermasalah nggak Pak Robi? Misalnya liburan ke negeri Jepang gitu. Apa kira-kira permasalahan yang nyerempet akidah apa Pak Robi? Bisa Kak, karena itu biasanya kan jalan-jalannya mengunjungi tempel-tempel gitu Kak. Oh, tempel-tempel gitu ya. Ya, Kuil-kuil gitu ya. kuil gitu. Jadi ngapain ke Jepang ya Pak Robi ya? Betul Kak. Ya kalau ada hajat, Syekh Utsaimin nanti ngebolehin. Tapi kalau cuma sekedar liburan nggak boleh. Siapa yang suka ke Jepang nih? Akhlak juga gitu ya. Akhlak juga gitu ya. Ngaruh nggak kalau kita ke Amerika misalnya? Nanti itu bisa pengaruh pada akhlak kita juga gitu ya. Biasanya ngomong santun, ini pulang-pulang udah ngomong shut up. Wah, ngomong-ngomong pakai bahasa-bahasa yang apa British gitu ya. Gimana bahasanya kayak gitu? Nggak usah dicontohin ya. Nah itu diantara pasti ada pengaruhnya gitu. Alasan keempat kenapa nggak boleh liburan ke negeri kafir? Li'anna al-insana idza raja'a min hadhihi al-biladi fa innahu fil ghalibi yarji'u bi qalbin ghairil qalbi alladhi dhahaba bihi, yarji'u wa qalbuhu mutaghayyirun, akhlaquhu mutaghayyiratun. Ya, la siyama an-nisa'u was-sibyan. Ya, yang keempat kata Syekh Utsaimin, kenapa nggak boleh bermudah-mudahan safar ke negeri orang kafir, liburan ke sana tanpa alasan mendesak? Karena manusia itu jika kembali dari negeri kafir ini, maka sesungguhnya pada umumnya dia akan kembali dengan hati yang berubah. Hati yang tidaklah sama seperti ketika dia berangkat ke negeri tersebut. Yarji'u wa qalbuhu mutaghayyirun. Dia pulang dalam keadaan hatinya itu udah berubah. Akhlaknya juga berubah gitu ya. Ketika berangkat, hatinya sensitif ngelihat perbuatan dosa gitu. Ini gara-gara habis liburan ke mana ya misalnya ya. Misalnya ke Eropa gitu ya, ngelihat orang berjemur. Tadinya sensitif hatinya ngelihat aurat terpampang terbuka itu nggak mau lihat gitu. Tapi gara-gara udah jadi pandangan yang biasa, hati melemah dan memaklumi kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, sensitivitasnya berkurang, hatinya udah berkurang, kepekaannya terhadap maksiat. Kathratul masas tumitul ihsas. Banyaknya intensitas akan mematikan sensitivitas gitu. Gara-gara udah sering terpapar ngelihat dosa, terpapar ngelakuin dosa, jadinya ngerasa dosa itu biasa-biasa aja gitu. Nah, hati yang dia bawa ketika berangkat itu beda kualitasnya dengan hati ketika dia pulang gitu. Sabar Pak Robi, nanti ada pengecualiannya kok. Kapan kita boleh berkunjung ke negeri kafir nanti ada pengecualiannya Pak Robi, sabar ya.
Nanti kita jelasin Pak Robi. Jangan sedih dan khawatir gitu. Nanti kita jelasin insya Allah Pak Robi. Pak Robi ini bosnya orang Jepang soalnya. Nanti kita jelasin Pak Robi. Tenang Pak Robi ya. Lebih-lebih lagi nih kata Syekh Utsaimin, untuk perempuan dan anak-anak ini mudah sekali nih berubah nih, gitu ya. Fa innal mar'ata dha'ifatun maghlubun ala amriha. Karena sesungguhnya wanita, perempuan itu lemah. Maghlubun ala amriha. Dia bisa terkalahkan karena sebab urusannya. Jangankan ke negeri kafir. Perempuan yang kerja dengan aturan yang mengikat, dari orang-orang kafir aja banyak nggak yang sekarang jadi berubah? Gara-gara kerja di perusahaan minyak, tiba-tiba sekarang tadinya berjilbab lebar, sekarang jilbabnya kecil. Gara-gara kerja di perusahaan minyak asing, yang tadinya pakai rok, sekarang pakai celana-celana ketat. Perempuan tuh lemah dan mudah terkalahkan gitu kata Syekh. Nah ini khawatir kalau perempuan ini safar tanpa alasan yang jelas ya. Ini bisa berubah kualitas agama dan akidahnya bahkan akhlaknya gitu ya. Illa mansya Allah, kecuali sesiapa yang Allah kehendaki. Ada juga loh yang berkunjung ke negeri kafir tapi dia tetap kuat, tetap istiqomah gitu ya. Ada Bapak Ibu yang sekarang tinggal di luar negeri? Ketik di kolom chat ya. Ada nggak? Wasobyu kadzalik, dan demikian pula dengan anak kecil. Anak kecil juga mudah berubah ya, karena dia meniru dan mengikuti role modelnya apa yang dilihatnya. Falihada nansahu ikhwanana anis safari ila biladil kufr. Oleh karenanya kami nasihatkan saudara-saudara kami untuk tidak bersafar ke negeri orang-orang kafir. Warra'i kata Syekh Utsaimin, dan pendapatku fiha dalam masalah ini anna safara ila biladil kufri muharramun ila bi thalathati syurutin. Pendapatku bahwasanya safar ke negeri orang-orang kafir itu hukumnya haram, diharamkan, kecuali terpenuhinya 3 syarat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, baru orang ini boleh bersafar ke negeri orang kafir. Al-awwal, yang pertama syaratnya apa? An yakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubuhati. Ilmunya dikasih tanda kuning tuh. Jadi boleh safar ke negeri orang kafir asal punya ilmu yang dapat mencegah seseorang terkena fitnah syubuhat. Ini ada fitnah syubuhat nih di negeri ini. Banyak orang ateisnya, syubhatnya nganggap Tuhan itu nggak ada. Kalau kita punya ilmu, bisa membentengi diri kita dari syubhat-syubhat tersebut, ya aman insya Allah. Gitu ya. Tapi banyak juga nih ya, orang safar ke luar negeri, kemudian ilmu agamanya belum memadai, akhirnya justru malah kena syubhat, nganggap pluralisme itu benar, semua agama itu sama, gitu ya. Dianggap Tuhan itu nggak ada juga yang termakam syubhat LGBT itu boleh, dan seterusnya. Jadi kuncinya harus punya ilmu dulu. Yang kedua, apa syaratnya boleh safar ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir? An yakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahawati. Syarat yang ketiga, boleh safar asal punya agama, dinun ya dikasih tanda tuh. Asal dia kualitas agamanya bagus, sehingga bisa mencegah dia dari fitnah-fitnah syahwat. Wah, prostitusi, hubungan di luar nikah dengan segala istilahnya, itu sangat luar biasa fenomenanya di luar negeri, di negeri-negeri kafir. Ya, harus kuat agamanya biar tidak tergoda dengan fitnah syahwat ini. Jadi syarat yang kedua, boleh berkunjung ke luar negeri asal punya agama yang baik. Yang bisa menjaga dirinya dari fitnah-fitnah syahwat. Dan yang ketiga, syaratnya boleh berkunjung ke luar negeri adalah an yakuna muhtajan ila safar. Jadi memang ada kebutuhan untuk safar ke negeri tersebut. Misalnya Pak Robi nih, ya karena kerjaannya di Jepang ya, mau nggak mau ke Jepang. Boleh, jadi nggak apa-apa gitu. Karena ada kebutuhan. Kayogi ke Zimbabwe. Zimbabwe negeri apa sih?
Ya, karena kalau ada kebutuhan dakwah ke orang sana misalnya, boleh nggak apa-apa asal ada kebutuhan. Mas Yusuf ke negeri Kamboja, asal ada kebutuhan, bukan cuma sekadar healing. Kalau healing nggak boleh, soalnya itu ghairu darurah, bukan kebutuhan yang mendesak kalau healing gitu ya. Kecuali kalau ke Inggris niatnya karena pengen belajar termasuk kebutuhan darurat, kebutuhan mendesak. Artinya ada alasan untuk ke sana. Di Indonesia nggak ada ilmu yang mendalami soal itu misalnya, mau nggak mau ke luar negeri untuk belajar karena ada alasan yang mendesak, boleh. Jadi ini 3 syaratnya, tapi ada kebutuhan, kita punya ilmu sehingga bisa menangkis fitnah syubhat, dan kita punya agama sehingga bisa menangkis fitnah syahwat. Fa'idha tamat hadhihi syurutu ats-tsalatsatu jaza safaru. Jika tertuntaskan 3 syarat ini, maka dia jadi boleh bersafar ke negeri kafir. Wa illa fa innahu haramun. Jika tidak terpenuhi salah satu saja dari 3 syarat ini, maka haram dia untuk bepergian ke negeri kafir tersebut. Lima nara lahu min ta'thiril balighi alal akhlaqi wa alal aqaidi. Karena hal ini kita timbang disebabkan apa? Kita berpandangan bahwa pengaruhnya itu sangat besar berkunjung ke negeri kafir itu terhadap akhlak dan akidah orang tersebut. Fallah Allah ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, ihfadhu alaikum dinakum, jagalah agama kalian. Fa innakum lam tukhlaqu ila liibadatillah, karena sesungguhnya kalian tidaklah diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah. Walam tukhlaqu lil baqa'i fid dunya, dan kalian tidaklah diciptakan untuk kekal di dunia. Jadi kadang kita hawa nafsunya pengen banget gitu ya, berkunjung ke negeri kafir tanpa alasan yang jelas. Tapi coba ingat-ingat ini, jaga agama kita. Coba renungkan, kita ini diciptakan di dunia untuk apa? Apakah kita ini diciptakan di dunia ini kekal selama-lamanya? Enggak. Ingat, kata Syekh Utsaimin lanjutnya, kam min insanin safara ila biladil kufri. Betapa banyak ada manusia bersafar ke negeri orang-orang kafir, liyumatti'a nafsahu wa ahlahu, untuk sekedar bersenang-senang, menyenangkan dirinya dan keluarganya, berkunjung ke negeri orang-orang kafir. Tsumma la yasilu ilaiha, tapi sayangnya kemudian dia tidak sampai ke negeri kafir tersebut. Yamutu qoblal wusul, dia mati sebelum sampainya dia ke negeri kafir tersebut. Au yarji'u mahmulan ala na'shihi, atau bisa jadi dia kembali dalam keadaan dibawa oleh peti keranda. Nah ini Syekh ngingetin ya, supaya kita pilih-pilih deh kira-kira ya, pilih-pilih untuk menentukan sesuatu itu kita timbang-timbang, ini amal soleh nggak, ini manfaat nggak gitu ya. Jangan cuma sekedar terbawa hawa nafsu saja. Baik, ini soal pertama, yaitu ujian di zaman kekinian yang suka healing-healing ya. Dicari alasan-alasan yang benar, berkunjung ke negeri-negeri Islam aja ya. Gitu ya. Boleh kok berkunjung ke negeri kafir asal ada 3 alasan tadi ya. Ada kebutuhan mendesak, silaturahim ke saudara, misalnya kayak Yogi punya saudara di Rusia misalnya gitu ya, ada saudara mau silaturahim ke sana gitu kan, kurang. Boleh kalau ada keputusan mendesak, ada ilmu, ada agama, boleh gitu ya. Baik, itu clear ya. Ujian di zaman kekinian yang pertama yaitu terkait dengan mendengarkan musik, menonton film, safar ke negeri kafir. Soal yang kedua, as-su'alu, ini soal yang lain ya, soal tema berbeda. Fadilat Syekh, wahai Syekh yang mulia, yudarrisuna rajulun thayyibun, seorang laki-laki yang baik mengajari kami, wa yuhibbul khair, dan dia adalah laki-laki yang menyukai kebaikan. Lakinnahu yu'alliku suwarar riyadhiyina fi sahaif. Akan tetapi laki-laki yang mengajari kami ini, dia itu menggantungkan poster atlet
Jadi gambar foto pemain bola misalnya gitu ya, ditempel di dinding, dipajang. Wa yasmahu lit-tullabi an yadkhulu bil kamera al-ijtima'atil madarisiyah. Dan dia juga mentoleransi, membolehkan para murid untuk menggunakan kamera ya di sekolah. Fa idza haddatsnahu bidzalika, ketika kami obrolkan masalah tersebut ya terkait dengan kamera dan seterusnya, dia beralasan qala inna Syekh Ibnu Utsaimin ma harrama dzalik. Syekh Utsaimin enggak mengharamkan kamera kok gitu. Syekh Utsaimin enggak mengharamkan foto gambar kok gitu. Arju antan soha dzalika ghafarallahu lana wa laka. Kami memohon agar engkau menasihati, memberikan wejangan terkait hal tersebut. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampunimu. Jadi ini ujian di zaman kekinian yang kedua, yaitu terkait dengan soal cinta dengan atlet sepak bola ya. Cinta dengan atlet olahraga, bahkan gambarnya dipajang gitu ya, gambarnya dipajang, ditempel di dinding poster-posternya gitu. Dan juga terkait dengan penggunaan kamera ini hukumnya apa? Nah, Syekh akan menjawab. Kita baca ya. Al-Jawabu halaman 36. Ana arju an asohahu an ihtijajihi biqauli. Aku berharap dan aku menasihati supaya perkataanku itu tidak dijadikan hujjah gitu ya. Li'anni ana basyarun ukhti'u wa usibu, karena aku hanyalah manusia, aku bisa salah, aku bisa benar. Walakin kullu man arada syai'an wa hawa syai'an nasabahu alayya. Akan tetapi setiap orang itu yang menginginkan sesuatu, dia memiliki hawa nafsu terhadap sesuatu, dia pengennya itu, lalu kemudian dia nisbatkan kepada perkataanku. Nas'alullaha an yu'inana ala hadha. Kita memohon kepada Allah agar Allah menolong kita terkait hal ini. Nah, ini klarifikasi Syekh yang pertama gitu ya. Sering banget pendapatnya Syekh itu dijadikan legitimasi dibolehkannya mengerjakan sesuatu gitu. Maka Syekh kritisi hal ini. Jangan bersandar dengan perkataanku, karena perkataanku bisa benar bisa salah, dan tidak sedikit juga yang justru malah salah memaknai jawaban-jawaban Syekh gitu. Nah, ana lastu usyaji'u ta'liqas suwari riyadhiyin la fil madarisi wala fi ghairiha. Aku, kata Syekh, tidak pernah sedikit pun memotivasi, menyuruh orang untuk menggantungkan gambar poster atlet, para pemain olahraga gitu ya, di sekolah ataupun di tempat-tempat lainnya. Aku nggak pernah nyuruh mereka gantung-gantungin gambar atlet seperti itu, kata Syekh. Ini disclaimer beliau. Wala usyaji'u aidan an yahmilaha al-insanu fi ma yusamma bil ulbumi indahu. Dan aku juga nggak pernah menyuruh orang, memotivasi orang untuk membawa foto-foto atlet olahraga tersebut di dalam sebuah tempat yang dinamakan dengan album. Fa inna ba'dhan nasi yattakhidhu dhorfan yaddakhiru fihi hadhihi suwar. Ya. Karena sesungguhnya ya, sebagian manusia menjadikan tempat tersebut yang kita sebut dengan album itu yaddakhiru fihi hadhihi suwar, yang digunakan untuk menyimpan foto. Jadi bahkan Syekh Utsaimin nggak setuju juga terkait dengan album foto ya. Album foto Syekh Utsaimin nggak setuju. Meskipun para ulama ini ya banyak sekali pandangan-pandangannya terkait dengan hal ini. Tapi yang jelas ulama-ulama yang kita akui keilmuannya menyatakan terkait dengan memajang foto sepakat nggak boleh ya. Ulama-ulama kenamaan di zaman sekarang gitu ya, mereka sepakat memajang foto di dinding itu adalah perbuatan yang kurang tepat gitu. Ini yang kita maksud dengan sepakat adalah ulama-ulama
yang kita akui keilmuannya ya. Gitu. Nah, thumma innal la'ibina alladzina yaqtani suwarahum aw yu'alliku suwarahum ta'ziman lahum qad yakununa min ghairil muslimin. Kemudian ini setelah Syekh Utsaimin mendeklarasikan kalau beliau nggak pernah ngerasa nyuruh orang dan nggak pernah bilang ngebolehin gantung foto, majang foto, bahkan sampai album pun Syekh Utsaimin aja pendapatnya nggak setuju. Kemudian Syekh Utsaimin sekarang menyoroti soal dengan atlet atau pemain olahraga yang dipajang gambarnya tersebut. Nah, sekarang Syekh bahas sosok personal pemain olahraganya nih. Dia bilang, kemudian sesungguhnya para pemain, para atlet itu, misalnya pemain-pemain sepak bola itu, alladzina yaktani suwarahum, yang mereka dapatkan gambarnya, lalu mereka gantungkan gambarnya, ta'ziman lahum, adalah dalam rangka untuk mengagungkan mereka, karena ngefans kan. Jadi ta'ziman, dia sangat mengagungkan, sangat ngefans. Masalahnya qad yakununa min ghairil muslimin. Terkadang yang dia kagumi itu adalah tokoh-tokoh yang agamanya bukan orang Islam. Dia bukan dari kalangan kaum muslimin. Siapa misalnya? Lionel Messi, siapa lagi? Cristiano Ronaldo, siapa lagi? Neymar, Kylian Mbappe. Kok jadi tahu ya? Bisa jadi ini nama-nama pemain-pemain ini ya ini nggak ada yang Islam nih. Yang Islam tuh siapa ya? Asnawi itu ya orang Indonesia kalau Asnawi kayak gini. Karim Benzema itu Islam. Nah ini Syekh bilang bisa jadi yang dikagumi itu terkadang justru malah bukan bagian dari kaum muslimin, dia orang kafir. Ngapain dikagumin? Fayaqau fi qalbil insani mahabbah wa ta'zimun li hadzal rajulil kafiril marid. Kata Syekh Utsaimin, kalau seseorang itu dia kagum ngefans dengan orang kafir, ya, maka hati manusia tersebut akan memunculkan yang namanya mahabbah, rasa cinta, wa ta'zim, rasa mengagungkan kepada orang kafir ini. Bahaya nggak kalau kagum dan cinta kepada orang kafir? Wa hadza khatarun 'alal insan. Ini adalah sebuah bahaya yang besar bagi manusia. Man ahabba a'da Allah, siapa yang mencintai musuh-musuh Allah, fa inna qalbahu naqisul mahabbati lillah. Maka sesungguhnya hatinya itu kecintaannya pada Allah cacat. Jadi kaidah ini. Siapa yang cinta sama musuh-musuh Allah, orang-orang kafir itu kan musuh-musuh Allah. Setan-setan iblis-iblis itu kan musuh-musuh Allah. Siapa yang mencintai musuh-musuh Allah, maka sesungguhnya ada ketidaksempurnaan mahabbah di dalam hatinya. Walihada qala Ibnul Qayyim rahimahullah, oleh karenanya Ibnul Qayyim itu mengungkapkan dalam syairnya fi Nuniyah, di dalam Nuniyah, kata beliau, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dhaka fi imkani. Kata Ibnul Qayyim, atuhibbu, apakah engkau mencintai musuh-musuh orang yang engkau kasihi? Apakah engkau mencintai musuh-musuh dari yang dicintai, dari yang engkau kasihi? Wa tadda'i hubban lahu ma dzaka fi imkani. Dan engkau mengklaim engkau cinta kepada sosok tersebut, dan di sisi yang lain engkau mengaku cinta kepada orang yang dikasihi. Apakah mungkin hal tersebut, gitu kan? Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim di sini nggak mungkin loh kita ngaku cinta kepada musuh dari orang yang kita kasihi. Berarti kita tuh nggak sempurna cinta kepada orang yang kita kasihi tersebut. Supaya makin paham dengan ungkapan ini, Syekh menjelaskan, an yuhibba ma'allah, engkau kata Syekh Utsaimin, misalnya nih ya, ada orang dia mencintai Allah. Kemudian orang ini bilang, tsumma yaqula
ana uhibbullah hadza la yumkinu hatta sibyanu fima bainahum idza wajada ahaduhum ala sadiqihi alladhi yuhibbu ghairahu yaqulu anta ma'i am lasta ma'i idza wajadahu yuhibbu ghairahu qala anta lasta ma'i ma dumta sadiqan li aduwi fa anta aduwi. Nah, ini Syekh Utsaimin menjelaskan ya ungkapan dari Ibnu Qayyim ini. Jika ada seseorang mengaku cinta sama Allah, dia bilang aku cinta pada Allah, tapi dia juga mencintai musuh-musuh Allah. Mungkin nggak kayak gini? La yumkin, nggak akan mungkin. Ya. Jangankan kita orang dewasa nih, sampai-sampai asibyan, sampai-sampai anak kecil, ya, yang misalnya di antara mereka itu terdapat perselisihan, gitu ya. Ada satu orang anak kecil berkata kepada temannya, anta ma'i am lasta ma'i. Kamu itu temenan sama aku atau enggak temenan dengan aku? Idza wajadahu yuhibbu ghairuhu qala anta lasta ma'i. Ma dumta sadiqan li aduwi fa anta aduwi. Jika dia mendapati temannya itu mencintai selain dirinya, maka dia akan berkata, kamu enggak suka sama aku ya? Kamu itu enggak teman aku ya? Selama kamu masih temenan sama musuhku, kamu itu musuhku. Nah, gitu ya. Kalau temenan anak kecil kan gitu ya. Misalnya ada anak kecil 3 orang nih ya, A, B, C. A sama C musuhan. Nah, si A ini bilang sama B, kamu kalau temenan sama aku jangan temenan sama dia. Gitu ya. Kurang lebih gini gambaran dari Syekh Utsaimin. Karena kalau sempurna cintanya, maka kita akan memusuhi juga orang-orang yang kita cintai. Artinya, maksudnya gini, kalau kita sempurna cinta kepada orang yang kita kasihi, kita juga akan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh orang yang kita cintai tersebut. Oh, bingung nggak? Pokoknya paham lah ya. Paham ya? Misalnya Kak Erlan nih, musuhan sama Kak Yogi misalnya gitu. Kak Erlan musuhan sama Kak Yogi. Kak Erlan bilang sama Pak Robi, kalau lo beneran mau jadi teman gue, lo musuhin deh si Yogi gitu. Nah, gitu ya. Paham ya? Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ya, nggak mungkin kita ngaku cinta sama Allah, tapi kita justru malah ngefans sama musuh-musuhnya Allah. Nah, gitu sederhananya. Falhasilu annani lam aqul bita'liki suwaril la'ibina bal la arahu wa ara an yabta'id al-insana an mithli dhalik. Kesimpulannya kata Syekh, aku itu nggak pernah mengatakan loh bolehnya menggantungkan poster pemain atlet olahraga. Bahkan aku nggak pernah berpendapat seperti itu. Dan yang aku pandang, yang aku lihat, justru manusia harus dijauhkan dari hal-hal yang semisal itu. Wa amma suwarul fotografiyah. Nah, adapun kalau soal fotografi, fa'ana aqulu la tadkhulu fi manaha anhu. Kalau soal fotografi ini nggak masuk dalam larangan ini, kata Syekh Utsaimin gitu. Jadi beda ya, majang foto dengan memfoto itu hal yang berbeda. Jadi kalau majang foto ini fix nggak boleh. Tapi kalau memfoto, ini kan kita nggak berbuat apa-apa. Ya, kalau memfoto ini la tadkhulu fi manaha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam minat taswir. Nah, kalau foto pakai kamera ini nggak masuk dalam apa yang Rasul larang berupa bab taswir, menggambar makhluk hidup. Ini kalau memfoto itu bukan termasuk menggambar makhluk hidup ya, tapi dia memindahkan bayangan kan gitu. Li'anal insana lam ya'mal biha syai'an. Karena manusia nggak berbuat apapun dalam hal fotografi tersebut. Lam yukhattitil aina walal anfa wala syafaha. Manusia yang memfoto itu kan nggak gambar mata, nggak gambar hidung, nggak gambar bibir. Lakin yunzaru li ayyi ghardin sawwaraha. Akan tetapi
Akan tetapi ya cuma sekedar ini aja, cuma sekedar diperlihatkan ya, bentuk bayangan dari apa yang dipotret gitu. Qad yakunu li gharadin batilin. Jadi dilihat aja tujuannya memfoto itu tujuannya buat apa. Kalau tujuannya batil ya baru nggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk memang sebuah kebutuhan mendesak, ya foto itu jadi boleh gitu ya. Nah, tapi kata Syekh Utsaimin di sini, kalau tujuannya batil, semisal liiktina iha indahu lidzikra, cuma sekedar untuk diingat dan jadi kenang-kenangan, ya Syekh tidak sarankan. Ya, tapi kalau foto misalnya buat identitas pribadi, gitu ya, buat buat apa? Buat KTP, buat SIM, Syekh berpendapat kalau hal itu masih dibolehkan, gitu ya. Nah, yang Syekh nggak bolehin itu misalnya ada orang nyimpen foto laki-laki lain, ada perempuan nyimpen foto laki-laki lain, ada laki-laki nyimpen foto perempuan lain. Ini nggak boleh nih, tujuannya batil nih, nggak boleh nih. Au qad takunu suwara amrada jamilan mathalan au ma ashbaha dzalik yaktaniha indahu. Ya. Wa kullama arada an yastamti'a biha dhahaba yanzuru ilaiha. Jadi kalau si laki-laki kangen, pengen lihat perempuan, dia buka fotonya. Si perempuan kangen dengan laki-laki, dia lihat fotonya. Padahal laki-laki dan perempuan ini ya nggak ada hubungan apa-apa gitu. Ini kan batil ya. Nah, ini nggak boleh nih kalau foto tujuannya seperti ini kata Syekh Utsaimin. Al-muhim, yang paling penting. Ara anak iqtina'a aswari haramun ilal lil hajatin. Yang penting nih kata Syekh Utsaimin, aku berpandangan bahwa menyimpan foto, iktina itu artinya menyimpan ya. Menyimpan foto itu hukum asalnya haram. Ini pendapat Syekh Utsaimin ya. Illa lihajah, kecuali karena ada alasan tertentu. Idza kana lihajatin fala ba'sa. Jika memang ada hajat, ada kebutuhan, maka boleh-boleh aja kita nyimpan foto. Ini soal nyimpan foto ya. Kalau memajang foto fix nggak boleh. Ini lagi ngomongin menyimpan foto. Mithlu tabaiyah warukhsah. Misalnya itu buat lampiran, dokumen pribadi, ya ini rukhsah lah, dianggap ringan ini nggak apa-apa. Wa ma ila dzalik. Aman nafsu taswir fahuwa syai'un akhar ghairul iktina. Adapun jika memfoto ini adalah sesuatu yang berbeda dengan menyimpan foto. Bedain ya, hukumnya memfoto, menyimpan foto, dan memajang foto. Ini tiga masalah yang berbeda nih. Ini tiga masalah yang berbeda. Kalau memfoto, nggak ada masalah. Ini nggak termasuk taswir ya, karena cuma sekedar memindahkan bayang. Kalau memajang foto, fix nggak boleh. Kalau menyimpan foto, Syekh Utsaimin berpendapat bolehnya kalau ada alasan saja. Hukum asalnya malah nggak boleh kalau Syekh Utsaimin ya. Walaupun kalau pendapat ulama lain, ya kalau sekedar menyimpan nggak ada masalah selama nggak dipajang gitu. Wallahu a'lam. Ini pendapat Syekh Utsaimin ya. Wa ana arju mimman sami'a qawlan nusiba ilayya wastankarahu an yattasila bi. Dan aku berharap kata Syekh, jika ada orang yang mendengar perkataanku dinisbatkan kepadaku dan ini adalah perkataan yang aku mengingkarinya gitu ya, dan diragukan ini kalau dariku gitu, maka hendaklah beritahu aku, hubungi aku kata Syekh Utsaimin. Hatta yatabayyana annahu sahihun aw ghairu sahih, sampai dia tabayun, dia perjelas ya bahwasanya itu adalah benar dariku atau enggak benar dariku. Li'anna ba'dhan nas, karena sebagian manusia qad yafhamu min kalami syai'an ghaira ma uriduhu. Karena terkadang sebagian manusia, terkadang mereka memahami perkataanku, padahal bukan itu yang aku inginkan, bukan itu yang aku maksudkan, kata Syekh itu. Wa qad yas'aluni an syai'in fayusawwiru su'ala bi ghairi ma ajabtuhu bihi wa ma asbaha dzalik. Nah, terkadang seseorang bertanya kepadaku tentang sesuatu, dia gambarkan pertanyaannya seperti ini dan seperti itu, dan aku jawab, tapi masalahnya penggambaran soalnya itu nggak sesuai dengan apa yang di benakku gitu.
wa ma asbaha dzalik, dan hal yang semisal. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Fal muhim terakhir, labudda idza sami'ta an ahadin syai'an tastankiruhu an tatasila bihi qabla an tansubahu ilaihi. Dan harus ya, jika engkau mendengar sesuatu yang agak meragukan, engkau ingkari ya, dan itu dinisbatkan kepada Syekh Utsaimin, maka hubungi ya sebelum hal tersebut dinisbatkan kepada orang tersebut yang diklaim perkataan dia, perkataan fulan gitu ya. Tayyib. Jadi pentingnya tabayun ya. Pentingnya tabayun. Nah, jadi ini soal yang kedua ini kaitannya dengan apa? Ujian di zaman kekinian, yaitu ngefans dengan orang kafir. Ya, ngefans dengan atlet olahraga, misal pemain bola yang dia kafir. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh ya. Jawabannya nggak boleh. Karena nggak mungkin kita ngaku cinta sama Allah, tapi di sisi yang lain kita mencintai musuh-musuhnya Allah. Terus juga termasuk dengan artis Korea berarti. Artis Korea yang banyak kafir, yang nggak selayaknya kita ngefans sama mereka. Mereka kafir, mereka yang nggak disayang Allah karena mereka bukan orang Islam gitu. Gitu ya. Terus poin ujian kekinian berikutnya di soal ini adalah terkait dengan hukum memfoto. Kalau memfoto boleh ya, nggak ada masalah. Kemudian hukum memajang foto terlarang, nggak boleh ya. Dan yang ketiga menyimpan foto. Nah, Syekh Utsaimin bilang hukum asalnya haram, tapi kalau ada hajat, ada kebutuhan baru jadi boleh. Tapi dilihat dari tujuan ya, lebih tepatnya ya. Tujuannya apakah untuk mengingat kenangan-kenangan dengan seseorang yang bukan ada hubungan kerabat dengan kita, untuk biar CLBK misalnya dan sebagainya. Kalau tujuannya batil nggak boleh ya. Kalau batil nggak boleh. Jadi kalau nyimpan di album foto, ini Syekh Utsaimin malah cenderung nggak membolehkan ya, kecuali dengan alasan-alasan hajat yang dibenarkan. Baik, terakhir ini mohon tambahan waktu sebentar lagi ya Bunda ya, biar kita tuntas, habis itu kita libur panjang ini ya kalau udah selesai kitabnya ya. Soal yang terakhir yang ketiga, mana sihatukum li tariki salat al-fajri haitsu inal katsira tahawana bihadhihi as-salati al-'azimah. Soal ketiga ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, apa nasihatmu kepada orang-orang yang meninggalkan salat subuh, di mana sesungguhnya kebanyakan manusia tahawana, mereka meremehkan salat yang agung ini. Jadi ujian kekinian di zaman sekarang ini adalah meremehkan salat subuh. Apa jawaban dari Syekh? Nasihatku liman yatahawanu bis salatil fajri, kepada sesiapa yang masih meremehkan salat subuh, au ghairiha, atau salat-salat lainnya, an yattaqiyallah azza wa jalla, hendaknya dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wa an ya'lama anna as-salata amudul Islam, hendaknya dia mengetahui bahwa salat itu adalah tiang Islam. Kama qala dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan hal tersebut kepada kita. Wa an ya'lama annahu la dina liman la salata lahu, bahwasanya dia tahu bahwa agama ini tidaklah tegak melainkan dengan salat. Wa an ya'lama anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, hendaklah dia juga tahu bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa kullama aqamaha al-insanu 'alal wajhil matlubi minhu fa innahu yakunu fi qalbihi karahatun lil fahsya'i wal munkar. Setiap kali seseorang itu dia menunaikan salat sesuai dengan apa yang dituntut dari salat tersebut ya, fa innahu yakunu fi qalbihi karahatun lil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya di dalam hatinya terdapat rasa benci dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa demikian? Li'anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa ukhbiruhu annahu idza tahawana bi sholatil fajri
Aku kabarkan kepadanya bahwasanya jika dia meremehkan sholat subuh, kana fihi syabahun bil munafikin, maka sesungguhnya dia itu punya kemiripan dengan orang-orang munafik. Orang yang ngeremehin sholat subuh ada kemiripan dengan orang munafik. Liqauli Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, Athqalus salati alal munafikina salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau saja mereka tahu kandungan atau keutamaan yang terkandung di dalam dua salat itu, la atauhuma walau habwa, maka mereka benar-benar pasti akan mendatanginya, pasti benar-benar akan berusaha mengerjakan dua salat tersebut meskipun mereka dalam keadaan merangkak. Dan ini memang ciri-ciri orang munafik ya. Ciri-ciri orang munafik itu malas-malasan ngerjain ibadah. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang munafik kalau sholatnya pun malas-malasan. Wala yadhkurunallaha illa qalilah. Tidaklah mereka berzikir mengingat Allah melainkan hanya sedikit saja. Walakinin nasu, kita ke paragraf yang ini ya. Walakinin nasu fi asrina hadza ubtulu bi syai'in huwa alladhi yaj'aluhum la yusalluna al-fajr. Akan tetapi manusia di zaman kita ini, di masa kita ini, mereka diuji dengan sesuatu yang menjadikan mereka tidak sholat subuh. Apa itu? Ala wa huwa tulus sahari, yaitu mereka begadang malam-malam. Ini begadang malam-malam buat orang-orang jadi nggak sholat subuh di zaman kekinian ini. Fatajidul insana yabqa ila sa'ati thaniyata asyrata awil wahidati ma'a qisaril lail. Engkau jumpai manusia, ya, mereka itu masih tetap terjaga. Mereka begadang sampai jam 12 malam, bahkan sampai jam 1 malam. Padahal malam itu pendek jaraknya gitu ya. Tsumma idza nama la yastati'u an yakuma. Kemudian jika mereka tidur, ya, dikhawatirkan mereka nggak bisa bangun karena tidurnya udah terlalu larut, jam 12, jam 1, padahal subuhnya jam 4 atau jam 5 gitu. Mereka nggak mampu bangun nih, gara-gara begadang terlalu larut. Wa hadza ghalatun kabirun, dan ini merupakan kesalahan yang besar. Memang fenomena di Saudi gitu ya, mereka hidupnya tuh lebih ramainya malam gitu. Lebih ramainya malam. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Nabi membenci ngobrol-ngobrol setelah isya. Kalau memang nggak ada alasan yang dibutuhkan gitu ya. Kalau ngobrol setelah isya memang ada hajat, ada kepentingan, boleh-boleh aja. Tapi kalau ngobrol ngalor ngidul, nggak ada tujuan, cuma kongko-kongko biasa, ini nggak suka ya. Nggak disukai Nabi SAW. Fakaifa biman yabqawna sahirina ila muntasifil lail au akthar. Kata Syekh di sini, bagaimana seseorang yang begadang sampai tengah malam, bahkan lebih dari itu, gimana dia mau bisa terjaga ngerjain sholatnya gitu kan. Warubbama yakunu saharuhum ala syai'in la yanfa'u, dan betapa banyak nih ya mereka itu begadang untuk sesuatu yang nggak bermanfaat. Warubbama yakunu saharuhum ala syai'in yadur, dan betapa banyak pula mereka begadangnya itu ya untuk sesuatu yang bermudarat buat mereka. Fanasihati lihaula'i an yanamu mubakirin, maka nasihatku kepada orang-orang ini adalah hendaknya mereka itu tidur lebih awal, hatta yastaiqidhu fi nasyatin, sehingga mereka bisa bangun dengan semangat. Wa yusallu salatal fajri ma'al muslimin, dan dia bisa sholat, mengerjakan sholat subuh bersama kaum muslimin. Dan alhamdulillah selesai sudah kajian kitab kita
membahas mauqiful muslim minal fitan. Dan ini kajian kitab keberapa Pak Robi ya? Saya dengan MPP ya. Kitab keberapa ini? Berapa ya? 5 apa ya? Kelima ya ini ya. Kelima Pertama, ya. Tamaratul Ilmi Pertama Al-Amal tuh, udah ya. ya, lalu Asrul Qawaid Istiqomah ya. Asyru Qawaid fil Istiqomah. Terus Asrul Qawaid fi Asyru Tazkiyatin Qawaid Tazkiyatin Nafs sudah. Terus yang keempat Ibadur Rahman. Sifat Ibadur Rahman. Yang kelima ini ya, Maqiful Muslim minal Fitan. Alhamdulillah. 5 kitab kita khataman ini ya di darasnya Mujahadah Parents Project. Alhamdulillah bisa kita tuntaskan baca kitab ini di 11 kali pertemuan ya. Ada peserta yang ikut Zoom, yang ikut terus selama 11 pertemuan. Selain MPP tapi ya. Kalau MPP udah di jadwal piket hadir soalnya. Ada? Ada. Oh, Masya Allah. Ummu Mahir dari awal sampai akhir. Nanti dapat hadiah ya dari MPP ya. Ummu Mahir silakan hubungi admin ya. Nah, Masya Allah. Siapa lagi selain Ummu Mahir yang ikut full 11 pertemuan? Masya Allah. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita sudah khataman kitab ini. Insya Allah kita akan sambung lagi pertemuan berikutnya dengan membahas kitab baru. Tapi belum tahu nanti kitab apa. Kira-kira ayah bunda teman-teman mau request kitab apa? Judulnya, tema-tema topik yang berkaitan dengan apa? Coba ketik di kolom chat ya. Biar jadi pertimbangan kita bahas apa. Kisah ibunda para ulama. Kisah para ibunda para ulama ya. Kitabnya apa memang judulnya? Ayo Kak. KMPP kasih rekomendasi judul kitab coba. Ini udah usul loh. Ibunda para ulama. Ada lagi usul yang lain? Kira-kira enaknya bahas apa kita? Di kajian Jumat malam. Kisah tabi'in. Malah senang kisah-kisah nih ya. Oke. Baik, ada lagi? Kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Kisah sahabiyah. Ini kisah-kisah semua yang sukanya ternyata ya. Oke, mungkin nanti kita pikirkan ya. Kasih waktu saya mikir 3 bulan lah ya untuk menentukan judul berikutnya ya. Baik, mudah Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah. Kami mohon maaf ya kalau dalam belajar kita ada banyak kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampunan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan ke Pak Robi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.